Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan yang singkat ini, kesempatan yang langkah ini di bulan suci Ramadan, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sungguh luar biasa, tidak pernah mampu kita untuk menghitungnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan puasa adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama untuk khususnya kepada umat Islam yang memang dipilihkan oleh Allah. Orang yang dipilihkan oleh Allah inilah yang beruntung. Maka Allah memberikan kesempatan, yaitu dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang memang sampai sekarang ini kita sudah menjalankan bulan puasa. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan mulia ini marilah kita manfaatkan, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebuah dalil yang memang di situ menjelaskan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka gunakanlah, sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu ingin mendapati hal yang memang bermanfaat untuk dirimu. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu pada hari ini Ustaz akan memberikan sedikit materi tentang kisah lebah. Maka kisah lebah ini kita harus perhatikan bahwasanya lebah adalah hewan yang kecil yang diciptakan oleh Allah untuk saling bermanfaat bagi yang lain, baik bagi tumbuhan, bagi manusia, atau bahkan bagi sekelompok lebah itu sendiri. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar orang disengat oleh lebah? Atau bahkan kalian pernah disengat oleh lebah? Apakah kalian tahu bahwasanya lebah ini adalah hewan yang tidak pernah mengganggu? Ketika dia diganggu, maka dia pun akan membalas sesuai dengan apa yang diganggu orang lain kepada kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu lebah diciptakan oleh Allah dan diberikan kesempurnaan oleh Allah, bisa menghasilkan sebuah benda ataupun manfaat yang baik, yaitu yang bernama madu. Madu inilah yang diberikan oleh Allah kepada lebah melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah dia mencari syarat sesuai dengan surat An-Nahl. Allah memberikan kesempurnaan, yaitu tempat lebah ini untuk mampu menempati di pegunungan maupun di pepohonan yang rindang, supaya dijadikan oleh Allah sarang-sarang lebah dan mampu untuk berkembang biak serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Tahapan yang kedua, ketika sudah melewati masa mendapatkan sarang, mereka akan membentuk sebuah tempat kecil, yang dimana tempat kecil ini biasa kita sebut dengan sarang lebah. Sarang lebah ini akan membentuk rumah dan akan memberikan tempat untuk menghasilkan madu. Maka biasanya kita mendapati madu itu ada tersisa sedikit sarang. Hal inilah yang mampu kita lihat bahwasanya proses menghasilkan madu ini adalah bukan proses yang sedikit, bukan proses yang hanya kita lihat sangat mudah, akan tetapi melalui beberapa tahapan. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesudah itu, setelah mendapati sarang dan membuat sarang, maka sang lebah pun akan menghasilkan madu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan yang khusus yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 69, yaitu summa kulli min kulli thamarat, mengambil sedikit sebagian dari buah-buahan itu sehingga lebah ini mampu memproses hasilnya untuk membuat madu yang dimanfaatkan oleh manusia ataupun oleh makhluk yang lain. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mendapatkan atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat,
hendaknya kita harus melalui beberapa tahapan atau proses yang tidak mudah. Di antaranya kita sebagai manusia yang dipilih oleh Allah supaya menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih menghasilkan akhlak yang baik, sikap yang baik, serta perkataan yang baik, maka kita harus melewati proses bulan Ramadan yang sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang bertakwa, hendaknya kita harus setingkat lebih baik atau bahkan 5 tingkat lebih baik daripada lebah ini. Karena lebah adalah hewan kecil, yang dimana hewan kecil ini jika kita memukulnya maka dia akan jatuh, maka dia akan mati, dan dia tidak akan dikenang lagi oleh manusia meskipun dia menghasilkan manfaat madu yang luar biasa ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, manusia harus mempunyai tahapan atau proses sehingga diri mereka lebih baik ketika di dalam bulan puasa ini. Jika lebah mempunyai beberapa proses, yaitu pertama adalah mendapatkan sarang, yang kedua membuat sarang, yang ketiga dia baru membuat hasil yaitu madu ini, dan yang ketiga dia akan meninggalkan sarangnya untuk membiarkan manusia mengambil hasil yang maksimal itu, hasil yang bermanfaat itu, supaya mampu dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan madu ini. Itulah kisah dari lebah. Oleh sebab itu, manusia harus mempunyai kisah yang jauh lebih baik, harus mempunyai kisah yang jauh lebih bermanfaat, yaitu mampu memberikan hasil yang terbaik yang bisa kita berikan kepada orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, atau bahkan orang-orang yang di luar sana yang tidak kita mengenalnya. Maka kita berikan manfaatnya secuil saja. Jika tidak mampu secuil, maka biasakan kita berperilaku ikhlas seperti yang dilakukan oleh lebah ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ustaz harap kalian semuanya yang di rumah dengan adanya virus corona ini mampu menjadi manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah yang memang mampu menjalankan bulan puasa ini dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa ada beban, yang dimana beban ini akan membuat kalian merasa berat untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin sedikit nasihat yang diberikan oleh Ustaz ini mampu bermanfaat. Ustaz doakan kalian mampu istiqomah dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika kita kembali ke sekolah mampu menjadi anak-anak yang bersemangat, mampu menjadi seorang pejuang ilmu yang diharapkan oleh Allah, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin sedikit nasihat ini bisa bermanfaat. Semoga Allah selalu merahmati kalian, menjaga kalian dimanapun kalian berada. Nasrun minallah wa fatkan qarib wa basyiril mu'minin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.